Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 13 November pukul 19.30. Gua mau bahas Adaro ya yang memang sejak sejak minggu lalu sebenarnya ya atau mungkin beberapa waktu lalu ramai. Jadi gini guys ya, gue mau berkomentar aja terkait ramainya Adaro ini. Adaro ini kan dia akan melepas Adaro andalan Indonesia ya. Nah ini dari kemarin gue belum buat videonya karena belum ada prospektusnya. Jadi baru sebatas omongan manajemen sehingga banyak informasi yang simpang siur. Apalagi belum ada kejelasan secara tertulis. Nah sekarang prospektusnya sudah ada guys. Dan gue pernah update memang di Instagram bahwa Adaro andalan Indonesia itu berdasarkan informasi manajemen PI-nya di sekitar 3 kali. Di sekitar 3 kali. Gua waktu itu mengupdate di story Instagram bahwa kalau begitu EPS-nya bisa di angka 1600-an guys. Ya. Tapi ternyata setelah gua lihat ini prospektusnya udah ada pendapatan dari tahun 2021, beban pokok pendapatan, laba brutonya. Akhirnya gua bikin coret-coretan. Coret-coretannya akhirnya disimpulkan bahwa sebenarnya Adaro Andalan Indonesia atau ADI, kita sebutnya ADI, itu dilepas dengan valuasi yang bukan cukup ya, sangat murah. Ini update per 30 Juni tahun 2024. Kelihatan ya guys ya, ini apa perlu gue gedein ya? 200 nah, 200% nih. Coba nih. Nah, ya. Per update 30 Juni dia punya pendapatan usaha di angka 2,6 miliar dalam ribuan US dollar ya. Artinya EPS dia itu sebenarnya ada di angka 1900-an dengan asumsi kurs US dollar per semester 1 2024 itu ada di angka 16.000. Kemudian Adaro Andalan Indonesia ini kan tadinya punya segini nih guys. Nah, ini nih guys. Dia tadinya punya ini nih. Adaro Andalan Indonesia, jumlah modal ditempatkan di store dia punya 7 miliar. Kemudian dia akan di IPO-kan. Setelah selesainya penawaran umum perdana saham, secara pro forma adalah sebagai berikut. Dia jadi 7,7. Yang 700 jutanya itu dilepas ke masyarakat. 10%. Cuman lu jangan bayangkan 10% ini nanti benar-benar diserap seluruhnya oleh investor retail guys. Investor retail ya, gue ini tebakan gue aja ya. Investor retail itu paling nanti cuma dapat 4%-an. 4%-an, sisanya udah dimakan sama big player. Jadi lu jangan berharap bisa dapat banyak ketika IPO. Nah, sekarang kan kita udah dapat kepastian. Ya, kita udah dapat kepastian bahwa Adaro Andalan Indonesia itu valuasinya murah. Murah banget. Book value-nya 5.000, dia mau dijual dilepas dengan harga maksimal 5.900. Maksimal PBV satu lebih dikit. Bahkan kalau di bawah 5.700 ya PBV-nya 0,9 sekian. Pernya nggak nyampe 3 guys. Kalau untuk kinerja sampai semester 1 2024 ya. Karena kalau di setahun kan dia 3.800-an. Harga sahamnya katakanlah di angka 5.900. Pernya nggak nyampe 3. Murah banget. Pertanyaannya, bagaimana caranya mendapatkan saham ini? Saham yang murah meriah ini. Kalau misalkan dari IPO, itu udah kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan. Kalau misalkan lu beli saham Adaro, nah ini nih, ada yang akhirnya banyak pertanyaan. Bang, kalau misalkan gua punya Adaro, gimana? Ya udah, kalau lu punya di harga bawah, ya lu punya di harga bawah, misalkan di harga 2.000. Apa yang perlu lu pusingin? Hajar aja itu Adaro Andalan Indonesianya. Dihajar aja. Toh kalau misalkan nanti nah ini kan Adaro nanti, nih ini nih. Pencatatan saham perseroan di Bursa Efek bersamaan dengan pencatatan saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 778. Nah, kita langsung ke sini. Penawaran umum oleh pemegang saham 1 hari bursa setelah perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Ya.
berencana untuk melakukan penawaran umum atas sebanyak-banyaknya 7 miliar. Nah, sisanya nih yang 90% saham perseroan yang dimiliki Adro kepada seluruh pemegang Adro. Artinya guys, pihak-pihak ini guys, pihak-pihak kayak Adaro Strategic Investment, Garibaldi Thohir, Saratoga, Edwin Suryajaya, TP Rahmat, ya, PT Tri Nugraha, Arini Subrianto, Persada Capital, dan sampai lu nih yang punya Adaro berhak untuk menebus saham Adaro Andalan Indonesia. Rasionya itu kalau misalkan lu punya 100 lembar, berhak menebus 23 lembar. Nah, balik lagi ke pertanyaan, Bang, worth it nggak kalau gue beli? Kalau lu punya Adaro di harga bawah, misalkan di harga 2000, 1600, ada nggak ya yang masih punya di harga average 1600? Kayaknya sih ada ya. Ya lu hold aja Adaronya, lu ambil Adaro Andalan Indonesianya. Adaronya ada potensi turun nggak? Ada, tapi kan sekarang harganya masih di angka 3.800. Jadi risknya kecil, tapi potensi gainnya ketika lu mendapatkan Adaro Andalan Indonesia dengan valuasi yang seperti ini, potensi gainnya gede. Kayak begitu guys. Jadi lu yang punya Adaro di harga bawah 2000 atau di bawah harga 2000, nggak usah pusing. Ya. Tapi, nah, akan makin seru pertanyaannya kalau Bang, kalau misalkan gua belum punya Adaro. Belum punya Adaro, kemudian gua mau beli sahamnya Adaro untuk mendapatkan Adaro Andalan Indonesia. Paham ya guys ya? Gue belum punya Adaro nih, tapi sekarang gue mau beli Adaro Energi, ya, Adaro Energi. Kemudian gue nanti buat nebus Adaro Andalan Indonesia. Ini sekali lagi guys ya, ini bersifat subjektif. Kalau misalkan gue berpendapat ya, misalkan lu mau beli di harga sekarang, berarti kalau misalkan lu punya dana yang terbatas, napas lu pendek, dana terbatas tuh ya nggak banyak-banyak amat lah, nggak sampai lebih dari 100 juta, masih di bawah 100 juta, dana lu terbatas. Kalau misalkan lu beli di harga sekarang, lu apalagi nggak kuat mental, ya saran gua, lu jangan FOMO. Karena kenapa? Ketika lu beli di harga sekarang, dan ketika nanti Adaro Energi ini nih, Adaro Energi melepas Adaro Andalan Indonesia, yang mana Adaro Andalan Indonesia ini adalah tulang punggung keluarga, maka EPS-nya Adaro Energi itu berpotensi turun dalam jangka pendek menengah. Ketika Adaro Energi EPS-nya turun, maka saham Adaro itu sendiri, Adro itu juga berpotensi turun. Kita nggak tahu turunnya sampai segimana. Cuman di situ risk lu di situ. Kalau misalkan lu beli di harga sekarang, lu bisa mengalami kerugian. Pertama, kedua, berarti dividen yang akan dibagikan setelah nanti si Adi dilepas itu kecil, berpotensi untuk kecil. Mungkin lu akan dapat dividen yang besar untuk bisa menebus Adaro Andalan Indonesia, untuk bisa menebus Adi. Tapi untuk selanjutnya, potensi dividen yang lu bisa dapatkan dari Adro itu kecil. Nah, kalau misalkan dana lu terbatas, lu nggak kuat napas lu pendek, dana lu juga nggak gede-gede amat, ya, gue sarankan lu jangan FOMO. Mendingan lu ikut IPO-nya aja. Di sini nih. Karena kalau di sini lu nanti risikonya yang tadi gue bilang. Sedangkan potensi gain lu kan nanti bisa menebus Adaro Andalan Indonesia atau Adi. Ya, bisa nggak lu dapat beggar? Bisa iya, bisa enggak. Bisa nggak lu dapat gain? Bisa juga dengan kondisi valuasi yang murah seperti ini Adinya. Cuman, tapi kan lu dapatnya dikit. Makanya tadi gue bilang, karena lu memang dananya terbatas, lu beli Adro, dana lu udah habis nih buat beli Adro. Kemudian lu dapat Adi, rasionya lebih sedikit lagi. Jadi nggak worth it kalau misalkan lu beli di harga sekarang. Gua sarankan lu jangan FOMO ya. Kalau misalkan, sekali lagi ya guys, kalau lu dananya gede, kemudian lu napasnya panjang, nanti Adaronya turun, lu bisa averaging down lagi. Adaro tetap prospek ke depannya, Adro itu masih bagus kalau gua. Kenapa? Karena sementara kita lihat dari pemegang saham existingnya aja. Ini orang-orang yang bagus guys, pihak-pihak yang bagus, pihak-pihak yang memiliki integritas. Jadi prospek kedepannya Adro tetap masih bagus. Cuman
Itu berlaku apabila lu punya napas panjang, punya dana besar. Ketika nanti adronya turun, bisa lu gunakan untuk averaging down lagi adronya. Di samping lu mendapatkan capital gain dari adinya. Cuman kalau misalkan dana lu terbatas, lu nggak kuat mental, gua sarankan lu jangan FOMO. Jangan FOMO, lu jangan habis duit di adro, kemudian nebus adinya lebih dikit daripada adro. Pas adronya roboh, IPS-nya ternyata jadi kecil, dia gelagapan atau lu gelagapan. Nah, itu guys, itu yang mau gua sampaikan. Nah, mendingan, ya ini saran gua aja guys ya, saran gua bisa lu terima, bisa lu tidak. Bisa lu tidak terima. Mendingan lu ikut IPO-nya aja. Kalau misalkan lu ikut IPO-nya, oh bang, nanti kan gua nggak dapet bang, bisa dapetnya cuman kecil. Gua misalkan cuma dapat 2 lot 3 lot, ya udah berarti rezeki lu emang di situ guys, karena memang dari awal lu nggak punya adaro, lu beli tapi lu terhindar dari risiko penurunan harga saham adro itu sendiri. Jadi IPO lu kalau dapat syukur, lu ikut IPO kalau dapat syukur, kalau nggak dapat ya udah berarti memang bukan rezeki lu, kayak gitu guys. Tapi yang jelas begini, Adi memang murah, dan gue akhirnya jadi punya pikiran ini pikiran gue aja ya, logika gue aja ya. Lu ingat nggak kenapa TAPG itu beberapa akhir-akhir ini membagikan dividen yang besar? Ya mungkin ini asumsi gue aja ya. Grupnya ini nih, grupnya Triputra Investindo Arya, termasuk Christian Arianto Rahmat ya, kemudian TP Rahmat ya, itu butuh uang untuk membeli adaro atau nebus adaro andalan Indonesia. Makanya si TAPG membagikan dividen besar. Terakhir dia bagi 76 ya, yang gue udah update di video sebelumnya. Kayak gitu guys. Ini pikiran liar gua aja ya guys ya. Lu silahkan kalau misalkan punya pendapat lain bisa berkomentar atau tidak. Tapi yang jelas di video ini yang mau gue sampaikan adalah kalau misalkan lu punya adaro di harga bawah, lu gak usah pusing. Ngapain pusing? Tapi kalau misalkan lu belum punya, baru mau beli, gua sarankan lu mendingan ikut IPO-nya aja. Dengan risk yang paling minim kalau gua bilang. Lu dapet ya syukur, kalau nggak dapet ya udah, lu dapet sedikit ya udah segitu. Kalau misalkan nggak dapet ya udah. Jadi risknya terbatas. Uang yang harusnya lu belikan adaro dengan risiko nanti lu mengalami penurunan nilai dalam jangka pendek dan menengah, bisa lu belikan saham lain. Jangan khawatir guys, sekarang lagi banyak yang turun, lagi banyak yang murah. Jadi lu bisa sambil screening yang lain selain dari adro yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Itu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.